Halo semua viewers, balik lagi di Live Tech dan masih bersama saya Yuda Batara, dan pada segmen kali ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang menciptakan sebuah alat yaitu tentang hidroponik. Dan apa sih keunikan dari alat ini, bahkan fungsinya untuk apa? Langsung aja kita mulai obrolan kita dengan narasumber berikut. Halo Adela, apa kabar? Halo Yuda, baik-baik saja di sini. Kamu gimana? Kabar baik juga, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Nah, Adela, kita pengen ngomongin tentang sebuah alat, sebutannya ini yang kalian buat atau yang kalian kerjakan lebih enaknya nih? Yaitu hidroponik ya? Kami kerjakan ya, memang sebelumnya sudah pernah ada orang-orang yang pernah membuatnya dan kita coba untuk membuatnya juga seperti itu. Dengan beberapa modifikasi. Oke, mungkin boleh jelasin nggak sih terkait alat yang kalian kerjakan ini apa? Oh ya, boleh. Jadi alat yang kami kerjakan ini adalah suatu alat untuk pembibitan hidroponik. Nah, dengan bantuan elektronika, yaitu contohnya adalah Arduino yang kami pakai atau ESP32, itu adalah sebuah alat yang bisa membuat sistem kerja hidroponik itu dikerjakan secara otomatis seperti itu. Oke. Otomatis semuanya. Jadi irigasinya terus ada pengaturan suhu segala macamnya, dan ada juga untuk pengaturan penyinaran mataharinya. Jadi bukan matahari, tapi kita membuat suatu duplikasi pada matahari. Spektrumnya itu kami pakai untuk di tanaman ini. Jadi bisa ditaruh, tanaman ini tuh bisa dikendalikan di dalam rumah, di dalam ruangan. Jadi nggak perlu pakai matahari langsung. Oke, jadi intinya kayak hidroponik tapi dia otomatis gitu ya? Iya, betul. Nah, secara mungkin banyak juga orang yang belum tahu sih sebenarnya hidroponik ini apa gitu, dan mungkin kelebihan dari alat kalian itu apa. Mungkin boleh jelasin dulu nggak sih secara gambaran besar itu hidroponik itu apa? Oh boleh ya. Jadi hidroponik itu adalah suatu pembibitan. Hidroponik itu kayak suatu menanam tanpa menggunakan tanah, sesederhana itu. Menanam sebuah tanaman tanpa menggunakan tanah. Jadi ada media lainnya, seperti contohnya adalah hidrogel, seperti bukit jiri-jiri itu dalamnya air, ada juga pakai gabus, ada juga pakai batu-batu atau yang lain seperti itu. Yang penting tidak pakai tanah, tidak mengotori ruangan begitu. Oke. Nah, tapi menariknya berarti kalau yang alat yang kalian ciptakan ini dia itu bisa bekerja secara otomatis. Berarti kalau kita dapat gambarannya bahwasanya hidroponik ini sebenarnya tetap kayak tanaman biasa dan kita harus rutin menyiram gitu ya. Nah, kalau dari alat kalian ini otomatisnya apa aja nih yang bisa kita gali nih? Otomatisnya itu ada 3 parameter yang kami gunakan. Pertama itu yang paling utama adalah cahayanya. Cahaya dari yang biasa dilakukan oleh orang-orang dalam menanam hidroponik kan menggunakan matahari langsung. Sedangkan beberapa tanaman membutuhkan waktu penyinaran selama 16 jam dan matahari itu agak kurang untuk mendapatkan memberikan ke sebuah tanaman tertentu gitu. Jadinya kami menggunakan suatu LED, sebutnya LED grow light. Jadi lampunya itu ada 3 jenis. Warna merah, biru, dan warna putih yang kami gunakan. Spektrum itu yang dibutuhkan oleh tanaman sendiri. Nah, itu yang kami kontrol. Itu juga. Oke. Nah, itu salah satunya LED-nya, LED-nya kami kontrol. Kedua adalah aliran udara. Jadi kalau misalnya nggak ada aliran udara, terus ada kelembapan di dalam tanaman itu kan jadi jelek ya. Jadinya kadang-kadang tanaman jadi busuk kayak gitu. Kalau lembab sekali malah busuk. Itu ada alirannya juga. Oke. Berarti ini ya banyak faktor ya. Sorry saya potong. Ini berarti banyak faktor yang ini ya, yang mulai dari kelembapannya, udaranya, bahkan juga kayak ini ya, sinar yang tadi. Berarti kalau kita menggunakan sinar berarti yang diambil itu adalah ultraviolet ya. Sinar UV. Iya, salah satunya ultravioletnya, tapi untuk di alat ini kami tidak menggunakan ultraviolet. Oke. Mungkin faktor yang ketiga tadi apa, boleh dilanjutkan Nadela? Kalau yang ketiga, yang terakhir ini adalah irigasinya. Jadi irigasi pengairan untuk si tanaman kan butuh akar ya, bukan tanamannya, bukan bagian daunnya, tapi akarnya itu harus tetap lembab dengan cara kita menggunakan aliran air dari
tandon bawah kita punya dua tandon. Tandon bawah sama tandon atas. Tandon atas itu yang isinya tuh akar-akar tanaman tersebut. Nah, Oke. tandon bawah itu adalah air yang berisi nutrisinya. Nah, air nutrisi itu kita bawa aliran terus atas ke bawah seperti itu. Tapi menariknya malah akarnya di atas ya. Iya betul. Atas terus ada tanamannya di atas. Kalau kita berbicara tentang teknologinya nih, mungkin nggak semua orang tahu tentang komponen-komponen, tapi teknologi terbaru apa sih yang diterapkan dalam hidroponik yang kalian buat ini? Mungkin secara scheduling aja ya, teknologi scheduling yang kita pernah ada sebelumnya udah ada yang buat suatu jurnalnya, kita hanya tinggal ikutin saja. Kita ikutin jurnal tersebut kalau misalnya penelitian tentang tanaman butuh waktu penyinaran berapa lama, terus irigasinya seperti apa ya. Dari semua kesimpulan itu kami tarik ke alat ini, kayak gitu. Oke, nah kalau kita berbicara nih, kan kalau tanaman kan pastinya luas nih. Nah untuk alat yang kalian buat ini, tanaman apa aja sih yang bisa digunakan? Maksudnya tanaman apa aja yang bisa kita kasih lah biar tumbuh di situ, di alat itu, kira-kira apa aja? Untuk percobaan yang saya lakukan bersama tim, itu percobaannya itu kita lakukan pada tanaman sayur-sayuran serta bunga-bungaan. Dua itu aja. Mungkin kalau misalnya buah juga bisa, tapi kita belum bisa buktikan itu. Jadi yang bisa kita buktikan sayur dan bunga-bungaan. Oke. Dua aja jenis. Karena kalau misalnya setiap tanaman juga jenisnya berbeda kan, dia butuh air yang berapa banyak, kelembapan yang beberapa banyak gitu ya. Oke, menarik. Dan kalau boleh tahu nih tentang alat ini, itu pengerjaannya berapa lama sih Adela? Untuk pengerjaannya kita membutuhkan waktu 5 bulan. 5 bulan itu termasuk riset penyinaran yang dibutuhkan oleh tanaman, terus pembuatan bodi segala macam dan pemilihan media tanam yang cocok untuk alat ini. Ya, media tanam yang kami gunakan yaitu hidrogel, yaitu biji seperti itu. Nah, kita gunakan itu untuk menyimpan nutrisi lebih lama. Jadi nggak perlu banyak-banyak irigasi, ya, kan menghabiskan listrik juga. Gitu. Jadi hidrogel. Oke, tapi itu nggak menutup kemungkinan juga kan untuk misalnya kayak yang tadi Adela sebutkan, misalnya pengen batu-batuan atau apapun itu digunakan di alat ini nggak menutup? Bisa juga. Dalam pengerjaannya ada berapa orang sih yang ngerjain, berapa tim? Untuk pengerjaannya kita ada 3 tim. Itu salah satunya dosen saya dari UNUS. Dia membantu saya dalam pengerjaan ini juga. Yaitu bernama Bapak Wijaya Atmaja. Dan partner saya sendiri juga teman saya satu kampus yaitu Stefan Gokparolian. Oke, pengerjaannya 5 bulan ya. Iya. Dan selama pengerjaan itu nih kalau kita boleh tahu nih kan karena kita bermain di teknologi, kita bermain di komponen, bahkan kita main software, hardware-nya juga kan. Kira-kira apa sih kesulitan dalam mengembangkan project yang kalian buat ini? Kesulitan yang sering kita dapetin di project ini adalah menciptakan suatu controller si LED grow light-nya itu yang benar-benar efisien dan itu pengujian yang menurut saya susah sekali. Jadi komponen-komponennya kadang-kadang tiba-tiba meledak karena suplai yang didapatkan itu sesuai apa yang diharapkan gitu. Dikelola oleh si controller tersebut itu kadang-kadang meledak lah kontrolernya atau bakar seperti itu. Oh mungkin lebih ke itu ya, ke alat-alat yang mungkin butuh research lebih dalam penggunaannya. Kalau yang lain ada nggak sih kira-kira keresahannya, kesulitannya dalam mengerjakan itu? Mungkin research tanamannya atau gimana? Kalau riset tanamannya itu kita cuma ambil dari jurnal-jurnal aja sih, jadi nggak terlalu banyak ke riset ke tanaman. Oke, berarti emang udah ada jurnal sebelumnya gitu ya Adela ya? Iya. Nah terkait nih, mungkin ini pertanyaan terakhir sih. Mungkin harapannya dengan kalian meng-create suatu project seperti ini, kedepannya pengen ada harapan apa sih? Kedepannya untuk bisnis-bisnis di tanaman-tanaman seperti ini, terutama sayuran ya. Sayuran bisa kita produksi untuk orang-orang yang tanaman yang bisa dijangkau harganya. Jadi untuk orang-orang yang menengah ke bawah juga bisa membeli tanaman-tanaman tersebut dengan harga murah. Itu yang masih dikembangkan. Oke. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di harga-harga tanaman di
Beda sama pasar tradisional kan harganya seperti itu. Gimana caranya kita membawa tanaman-tanaman yang di Supermarket gede lah ya. lainnya, ya supermarket lainnya bisa ke tradisional. Oke, dengan kualitas Kualitas yang yang sama. Oke, tepat sekali. Nah, Adela, terima kasih loh udah menyempatkan waktunya, Iya. udah mau ngobrol-ngobrol tentang proyeknya. Sukses terus ke depannya, semoga alatnya dapat berguna ya. Terima kasih udah. Terima kasih. Nah, itu dia tadi semua viewers perbincangan saya dengan Adela Cahya Nugraha tentang pembuatan hidroponik secara otomatis yang bisa mungkin pengairannya, penyiramannya, bahkan juga kelembabannya dan lain sebagainya. Dan semoga obrolan ini dapat bermanfaat dan jangan kemana-mana karena segmen berikutnya kami akan memberikan tips and trik untuk kalian, jadi tetaplah bersama kami di Live Tech.